Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk beribadah kepadanya. Sehingga di antara kalimat yang tak boleh dilupakan oleh kaum muslimin di akhir mereka melakukan ibadah salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir, bantu aku untuk beribadah, bantu aku untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak akan sanggup melakukan kebaikan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita sering-sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita bisa beribadah kepadanya. Terkhusus dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, diberikan kekuatan agar kita bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, bahwa di dalam mengucapkan salam dan salawat kita telah melakukan dua hal. Yang pertama, kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita telah menunaikan kewajiban sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya salawat dan salam adalah hak Nabi yang harus kita tunaikan, atau kewajiban umat yang mesti mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hadis yang sebelumnya yang telah kita sebutkan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan di antara salah satu hadiah terindah untuk mereka yang ada di kota Madinah, yang disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi. Dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dunia, itulah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kemarin kita telah menceritakan ikhwatul Islam bahwa semua kaum muslimin atau semua manusia mereka akan melewati tahapan yang sama. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kehidupan dua kali, dan Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan dan mematikan kita dua kali. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan dua kali. Kita dihidupkan dua kali dan kita juga dimatikan dua kali. Nah, kehidupan yang kedua adalah kehidupan dikala kita nanti berada di akhirat, dan itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan kita akan menyebutkan sedikit bagaimana perjalanan manusia agar kita bisa mengambil faedah atau kita bisa mengambil ibrah darinya. Kita tahu ikhwatul Islam, umur kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun. Di dunia kita tidak lama. 60 tahun atau 70 tahun. 60 tahun atau 70 tahun, kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu hanya 1 jam sahaja atau setengah jam sahaja. Dan itu merupakan yang harus kita ingat ikhwatul Islam. Dan coba kita bayangkan, setelah 50 tahun dari sekarang, maka tidak ada di antara kita yang tinggal di dunia. Kita semuanya ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak ada lagi yang di antara kita yang ada di dunia, diganti oleh generasi berikutnya. Sehingga kita ingin meninggalkan sejarah yang indah di dunia. 60 tahun atau 70 tahun tidak lama, dia hanya 1 jam atau setengah jam dalam kehidupan akhirat.
tapi itu merupakan penentu kehidupan kita di akhirat kelak. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita meninggal, maka semua kita akan dikuburkan atau yang kita kenal dengan alam barzakh. Dan barzakh disebut dengan barzakh karena ia perantara antara dunia dan akhirat. Maka disebut dengan alam barzakh. Dan barzakh itu maknanya pemisah yang akan memisahkan kita dengan dunia dan akan menyambung kita di akhirat. Makanya ikhwatul Islam, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, setiap kali ia berkunjung berziarah ke perkuburan kaum muslimin, fabaka, maka dia akan menangis. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai Uthman, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepadamu surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau berziarah ke perkuburan engkau menangis. Maka di saat itulah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyebutkan, sesungguhnya perkuburan al-barzakh awwalu manazilil akhirah, itu adalah langkah awal kita menuju akhirat. Fa inna ja minha fama ba'dahu aisar. Kalau sekiranya seorang muslim atau seorang hamba dia selamat di alam barzakh, maka ia akan melewati kehidupan yang lebih mudah lagi. Kalau sekiranya dia tidak lulus, kalau ia tidak selamat dari alam barzakh, fama ba'dahu asyad, maka ia akan menghadapi perjalanan yang lebih berat dibandingkan dengan barzakh. Maka barzakh itu adalah surga sebelum surga, dan barzakh itu adalah neraka sebelum neraka. Itu adalah barzakh. Jadi barzakh itu bisa menjadi surga walau belum surga sesungguhnya, dan ia adalah neraka walau belum neraka sesungguhnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan bagaimana kalau di alam barzakh, bagaimana kenikmatannya, bagaimana kesulitannya, bagaimana kedahsyatannya. Tentu itu semua merupakan motivasi bagi kaum muslimin agar mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan dikala mereka berada di alam barzakh. Dengan itulah ikhwatul Islam, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu setiap kali berziarah ke perkuburan kaum muslimin, fabaka, maka dia menangis. Kenapa demikian? Karena kalau selamat maka akan selamat kehidupan berikutnya. Kalau gagal maka ia akan menghadapi yang lebih berat dibandingkan dengan barzakh. Kemudian ikhwatul Islam, dikala seseorang sudah berada di alam barzakh, maka alam barzakh adalah alam yang tak sama dengan alam dunia. Kemudian setelah itu terjadilah hari kiamat. Dan hari kiamat itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada manusia, makhluk yang paling jahat, makhluk yang paling buruk. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena sebelum terjadi hari kiamat, siapapun yang masih punya keimanan walau sebesar zarrah, siapapun yang punya keimanan walaupun sebesar zarrah, dan zarrah itu artinya adalah semut hitam yang kecil, itu disebut dengan zarrah. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Zarrah itu maknanya adalah semut hitam yang kecil. Jadi ada semut hitam yang kecil, itu bahasa Arabnya adalah zarrah. Jadi zarrah itu maknanya semut hitam yang kecil. Nah, siapapun di antara kaum muslimin yang mereka punya iman walau sebesar zarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan utus untuk mereka angin. Kemudian angin ini siapapun yang menghirupnya, maka ia akan meninggal seketika. Dan siapapun yang punya iman sebesar zarrah, maka ia akan meninggal. Kemudian dikala tidak ada lagi di dunia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah baru terjadi yang namanya hari kiamat. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada makhluk yang terburuk, yaitu orang-orang yang tidak lagi beriman. Dan makhluk yang terburuk adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, amalan yang terbaik, amalan yang paling saleh, kira-kira apa amalan yang paling baik, amalan yang paling saleh? Apa amalan yang paling saleh kira-kira? Apa jawabannya? Salat yang lain. Zakat, syahadat, apa amalan yang paling saleh? Amalan yang paling saleh itu ikhwatul Islam adalah iman.
Amalan yang paling saleh itu adalah iman. Rabbana innana amanna faghfir lana. Jadi iman itu ikhwatul Islam adalah tawassul yang paling indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang paling saleh adalah iman. Berarti amalan yang paling buruk adalah keingkaran dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu kalimat doa yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah la quwwata illa billah. Siapapun yang ucapkan kalimat ini seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka Allah akan mengatakan sadaqa abdi. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah, sadaqa abdi. Hambaku jujur. Maknanya mereka jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Selama iman itu masih ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan kita kekal di dalam api neraka. Sehingga di antara salah satu bentuk terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan tidak pernah menjadikan hari kiamat kecuali kepada manusia yang terburuk, dan manusia yang paling buruk adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah adalah mereka yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat yang bernama Muaz. Muaz ini adalah salah seorang sahabat kecil, dai kecil, tapi dia adalah orang yang paling cerdas. Dia diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebuah daerah Yaman. Umurnya belum lagi lengkap 30 tahun, 25 tahun, 26 tahun. Dan dia berdakwah ke daerah Yaman kepada ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang-orang yang cerdas, yang pintar. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan Muaz bin Jabal merupakan sahabat yang paling pintar dan yang paling cerdas, karena ia masih muda tapi sudah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena memang siapapun yang berdakwah di jalan Allah tidak boleh kecuali mereka harus punya benteng yang kuat, atau yang kita kenal dengan ilmu agama. Dan ilmu agama yang paling kokoh ikhwatul Islam adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu ikhwatul Islam mesti diketahui oleh kaum muslimin. La ilaha illallah itu adalah benteng bagi kita bersama. La ilaha illallah ada rukunnya, la ilaha illallah ada syaratnya. Siapapun yang bertemu dengan Allah dengan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Tapi ingat, bukan hanya ucapan dari lisan sahaja, tapi harus tahu rukun dan syaratnya. Ingat itu ikhwatul Islam, tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah bermanfaat untuk dirinya. Tapi yang ucapkan kalimat la ilaha illallah mesti ingat rukun dan syaratnya. Rukun itu maknanya sesuatu yang ada dalam la ilaha illallah. Syarat itu maknanya sesuatu yang akan menguatkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tidak akan berguna sampai lengkap rukun dan syaratnya. Kalau rukun dan syaratnya lengkap, maka ingat akan hadis bitaqah, atau yang selalu kita ceritakan dengan hadis kartu sakti. Ketika Allah Subhanahu wa taala panggil seorang hamba di akhirat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia punya 99 sijil catatan. Ia punya 99 sijil catatan. Satu sijil, satu catatan panjangnya sepanjang mata kita memandang. Satu sijil panjangnya sepanjang mata memandang, berkilo-kilo panjangnya. Dan satu sijil semuanya dosa dan maksiat, dosa maksiat, dosa maksiat. 99 sijil isinya dosa maksiat semuanya. Satu sijil sepanjang mata memandang. Kemudian dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihisab, maka dia pun menundukkan kepalanya.
Karena biasanya nanti di akhirat ikhwatul Islam, kegiatan kita itu hanya dua. Yang pertama membuat mata terbelalak, yang kedua menundukkan pandangan. Yang mata terbelalak tahu ya? Apa namanya mata terbelalak itu? Seperti itu, mata terbelalak. Apa bahasa kitanya? Terbelalak kan? Saya dalam mata guna bahasa ini. Terbelalak, betul ya? Terbelalak. Baik. Yang keadaan kita ada dua. Yang pertama mata terbelalak. Itu biasanya ikhwatul Islam bagi mereka yang zalim. Yang kedua menunduk ke bawah. Itu biasanya bagi mereka yang iktiraf. Iktiraf akan kesalahannya. Maka di antara sifat seorang muslim adalah iktiraf. Di antara sifat seorang muslim adalah iktiraf. Belajar mengakui kesalahan, belajar minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu menyebutkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Apa maknanya? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan yang aku buat. Maknanya aku ini banyak berbuat jahat, banyak salah. Abu'u laka bi ni'matika alai. Aku akui, aku i'tiraf nikmat yang kau bagi. Wa abu'u bi dzambi. Aku juga i'tiraf, aku juga mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Faghfirli. Sehingga bahasa ini, doa ini disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar disebut dengan sayyidul istighfar karena ia adalah inti, puncak daripada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu banyak bahasanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu alayya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa. Banyak kalimat yang bisa kita ucapkan, tapi tidak akan ada kalimat istighfar yang terbaik kecuali sayyidul istighfar. Kenapa demikian? Karena kita iktiraf akan dosa dan kesalahan. Seorang mukmin kalau mereka terbiasa iktiraf di dunia, mereka akan iktiraf di akhirat. Kalau orang yang tidak terbiasa iktiraf di dunia, mereka tidak akan iktiraf di akhirat. Kalau mereka tidak iktiraf di akhirat, apa yang terjadi? Kalau mereka tidak akui kesalahannya, wahai fulan, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Wahai fulan, kamu dulu seperti ini. Ia mengatakan, tidak ya Allah. Kemudian ditanya lagi, kamu melakukan ini, ditanya. Dan semua jawabannya dusta. Di saat dia tidak mau iktiraf, di saat dia tidak mau mengakui kesalahannya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtim. Pada hari itulah dikunci mulutnya. Mulut yang berdusta di dunia, berdusta di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kemudian yang berbicara adalah tangannya, yang bersaksi adalah kakinya. Yang berbicara itu jasadnya. Jasad tak mungkin berdusta. Oleh karena itu ikhwatul Islam itu adalah jaza'an wifaqa. Balasan yang pas untuk mereka yang selalu tidak pernah akui dosa dan kesalahannya. Makanya ikhwatul Islam, i'tiraf, mengakui kesalahan dan dosa, kita belajar dari dunia. Karena kita ikhwatul Islam, contoh misalnya, kita saja sebagai manusia biasa. Kita misalnya sebagai orang tua, contoh saja. Kemudian anak kita banyak salahnya. Diambilnya harta kita, dicurinya harta kita, dia banyak salah. Kemudian tiba-tiba dia minta maaf dan mengatakan, wahai ayahku, aku minta maaf, aku yang ambil harta, aku yang lakukan ini. Kira-kira kita sebagai orang tua, kita maafkan atau tidak? Kita maafkan atau tidak? Tidak ada yang tidak mau maafkan. Tapi kalau anak kita, bukan saya, kita tahu dia ngambil. Maka kita akan jengkel, marah kepadanya. Itu orang tua dan rahim. Rahim itu Rahman. Kasih sayang yang ada di dunia, ikhwatul Islam, kasih sayang yang ada di dunia, itu satu bahagian kasih sayang yang Allah bagi dari 100 kasih sayang yang Allah punya. Kita lihat di dunia banyak yang berkasih sayang. Ayah sayang sama anaknya, ibu sayang sama anaknya, hewan sayang sama keluarganya. Semua kita ada punya kasih sayang. Sayang kepada anak, sayang kepada istri, sayang kepada harta, sayang. Kasih sayang yang ada di dunia, yang ada di semua dunia, itu baru satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah masih ada 100 dibandingkan kasih sayang yang ada di dunia. Makanya kalau kita i'tiraf ikhwatul Islam, itu adalah di antara langkah awal untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita sebutkan dikala dihisab macam mana ada seorang hamba yang i'tiraf, kemudian Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dirinya karena dia i'tiraf akan dosa dan kesalahannya. Kemudian ikhwatul Islam,
Makanya jangan kita pernah melupakan kalimat yang tadi selalu kita bacakan ya. Kalimat Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayhi, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Seseorang yang mengucapkan kalimat ini 2 kali dalam satu hari, minimal 2 kali dalam satu hari, minimal, karena kalimat ini ada dalam zikir pagi dan petang. Kalimat ini ada dalam zikir pagi dan petang, baru minta ampun namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalimat yang lain tidak minta ampun, tapi inilah sayyid daripada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada orang yang tadi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Punya 99 sijil. Dan 1 sijil sepanjang mata memandang. Dan dalam semua sijil 99 dosa maksiat pengingkaran dosa. Kemudian ikhwatul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala panggil ia, wahai fulan, apakah kamu masih punya kebaikan? Maka orang ini mengatakan, ya Allah, aku tidak punya lagi kebaikan dan aku akui semua kesalahan yang aku lakukan. I'tiraf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iya, kamu masih punya 1 kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan kamu tersebut adalah la ilaha illallah. Kalimat yang tadi kita ucapkan, la ilaha illallah. Kebaikan kamu itu adalah la ilaha illallah. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, 1 la ilaha illallah, 1 sijil la ilaha illallah. Yang lain 99 sijil dosa maksiat. Tak mungkin bisa mengalahkan 99. Dosaku banyak, maksiatku banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tunggu dulu, fa innaka al-yauma la tuzlam. Karena hari ini tidak ada yang terzalimi. Kemudian ditimbang fi kifah, ditimbang di mizan, diletakkan 99 sijil dosa maksiat dalam satu timbangan. Diletakkan la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata karena karunia dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, maka la ilaha illallah kalahkan semua 99 sijil yang penuh dengan dosa dan maksiat. Tapi harus ingat, karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kalimat yang tak boleh kita bosan mengucapkan ikhwatul Islam, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik la yamlikuha illa ant. Ya Allah, aku minta karunia, rahmat, kasih sayang, karena tidak ada yang punya kecuali Engkau. Kita ini ikhwatul Islam, kita semuanya sedar kita ini banyak dosa, banyak maksiat, dan Allah tahu itu semua. Tapi yang kita minta kepada Allah adalah bagaimana Allah ampunkan, Allah berikan kasih sayang, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan rahmat. Itu yang diinginkan oleh kaum muslimin. Makanya Nabi SAW menyebutkan, lan yadkhula ahadakumul jannah bi'amali. Amalan yang kalian lakukan tidak akan pernah bisa menyebabkan kalian masuk surga. Tak sebanding dengan surga yang begitu indah. Amalan kalian terlalu sedikit, dosa kalian terlalu banyak. Sama dengan yang tadi. Makanya cerita ini ikhwatul Islam, cerita seorang laki-laki yang punya 99 sijil dosa maksiat, itu bukan cerita orang lain, itu cerita kita nanti di akhirat. Makanya kita ceritakan ini supaya nanti kita diberikan karunia dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik la yamlikuha illa ant. Karena di akhirat tidak ada kecuali 2. Fadl, rahmat, tidak ada yang lain. Di akhirat tidak ada yang lain kecuali fadl dan rahmat, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara doa yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin, dihafalkan, diulang-ulang, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika la yamlikuha illa ant. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan kepada cerita yang tadi kita sebutkan. Malat bihinna la ilaha illallah. Sehingga dia pada akhirnya dimaafkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah ampunkan, maka ia pun pada akhirnya masuk ke dalam surga. Dengan apa ikhwatul Islam? Dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi harus ingat rukun dan syaratnya. La ilaha illallah tak ada guna tanpa rukun dan syaratnya. Rukunnya ya, yang pertama ikhwatul Islam adalah an-nafyu. La ilaha an-nafyu, nafi, itu rukunnya. Illallah al-isbat, isbat, kita menafikan semua sesembahan kecuali Allah.
dan isbat itu kita hanya tetapkan sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah Islam. Kita selalu bertanya kepada kaum muslimin, apa itu Islam? Siapa yang tahu apa itu Islam? Apa itu Islam? Yang lain, apa itu Islam? Sedikit lagi, apa itu Islam? Apa itu Islam? Kita muslim semuanya kan? Tapi apa itu Islam? Apa itu Islam? Berserah diri kepada Allah, semua kita tahu berserah diri kepada Allah. Tapi ada yang jauh lebih penting. Kalau kita mengatakan Islam berserah diri kepada Allah, melakukan ketaatan, belum sempurna Islamnya. Hah? Sedikit lagi. Apa itu Islam? Itu rukun. Itu rukun Islam. Hah? Petunjuk. Ini jauh nih jawabannya. Baik. Apa itu Islam? Rahmatan lil alamin. Itu sifat Islam, bukan Islam. Apa itu Islam? Hah? Percaya. Percaya itu bukan Islam, itu iman. Tak pandai beza iman dengan Islam. Baik. Apa? Hah? Apa? Ini pertanyaan yang kita selalu tanyakan, ya, apa itu Islam? Tapi ikhwatul Islam, ada jawaban yang paling dekat, anak kita tadi jawabannya paling dekat, ya. Islam itu yang pertama. Islam ini kalau bukan seperti ini, Islam itu ikhwatul Islam, Islam itu ada dalam kalimat la ilaha illallah, al-isba'an nafyu wal isbat. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga yang paling penting, berlepas diri dari semua yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berat. Bahasa ini disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, salah seorang ahli tafsir. Kalau mengatakan Allah adalah Rabb kita, semua kita bisa mengatakannya. Ini mohon maaf ya. Mengatakan Rabb Allah Rabb kita, semua bisa mengatakan yang demikian. Tapi siapa di antara kita yang berani mengatakan selain Allah Rabbnya batil? Karena kalau batil ikhwatul Islam, berarti konsekuensinya tak ringan. Dan itulah Islam yang sesungguhnya. Kalau itu belum ada, belum lengkap Islamnya, maka itu disebut dengan an-nafiu. Nafi itu maknanya kita nafikan semuanya. Sehingga kalau kita nafikan semuanya ikhwatul Islam, berarti tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Yang agama lain mengatakan agamanya benar, sila tidak masalah. Paham sampai di sini? Agama lain mengatakan agamanya benar, semua agama demikian keadaannya. Yahudi apa yang dia berkatakan? Kami ini, orang Yahudi, mereka mengatakan, kami ini makhluk pilihan. Kalian, selain Yahudi, itu pembantu kami, budak kami semuanya. Dan disebut dengan domba-domba yang tersesat. Dalam agama yang lain, semua agama demikian sifatnya. Islam demikian juga sifatnya ikhwatul Islam. Makanya ketika kaum muslimin mengatakan semua agama benar, agama lain tak mengatakan semua agama benar. Kita saja mengatakan semua agama benar. Kalau semua agama benar, pindah agama lain. Kalau semuanya benar, pindah kepada agama yang lain. Ini berat sedikit ikhwatul Islam. Karena itulah la ilaha illallah. La ilaha, tidak ilah yang berhak disembah. Maknanya kalau ada yang menyembah selain Allah, berarti batil. Illallah, kecuali Allah. Itu rukun yang harus kita ingat baik-baik. Rukun namanya. Paham sampai di sini? Yang tak paham boleh tanya. Baik, sila. Angkat suara atau dekat sedikit. Silakan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Baik, barakallahu fiik. Ini karena pernah melihat di YouTube ya. Sebenarnya pertanyaannya kepada YouTube ya. Baik, kami lanjutkan. Baik, ikhwatul Islam.
Kita harus tahu ikhwatul Islam, ada kekhususan agama samawi. Kekhususan agama samawi. Agama samawi itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu, kalau disebut ahlul kitab dalam Al-Quran atau hadis Nabi, itu maknanya ada dua. Al-Yahudi wal Nasara. Al-Yahudi wal Nasara, ilah mereka sama dengan ilah kita, betul. Allah yang mereka sembah juga Allah yang kita sembah. Hanya saja orang Yahudi mereka tipu-tipu Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mencari tambahan Allah yang lainnya, ilah yang lainnya. Sedangkan Islam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dia, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti ilah kita dengan ilah Yahudi sama, betul. Tapi cara kita beribadah kepada Allah tak sama. Ilah kata kita dengan Nasara sama atau tidak? Iya. Tapi cara kita mengibadati Allah tak sama. Makanya di dalam Islam, makanan orang Yahudi, makanan orang Nasara boleh kita makan. Sembelihan mereka boleh kita makan. Kita kawin dengan mereka boleh kita kawin. Dengan perempuan-perempuan Yahudi atau Nasara. Hanya saja perempuan kita tak boleh kawin dengan lelaki Yahudi dan Nasara. Itu aturannya. Jadi banyak yang menyebabkan kita sama. Makanya dalam Al-Quran, ta'alau ila kalimatin sawa'. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran. Surat Ali Imran ini penting bercerita tentang Yahudi dan Nasara. Kalau kalian betul-betul ilah kalian Allah, ta'alau, ayo kita kembali. Ta'alau ila kalimatin sawa', kepada kalimat yang satu. Apa itu kalimat yang satu? La ilaha illallah. Orang Yahudi ada juga kalimatnya. Yahudi asal katanya. Yahudi itu nabinya adalah Nabi Musa alaihi salam. Orang Nasara nabinya adalah Nabi Isa alaihi salam. Semuanya disebutkan dalam surah Ali Imran tersebut. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Nasara, aku lihat kalian sudah mulai goyang dari agama kalian. Ayo kita kembali. Amanna billah washhad bi annana muslimun. Kita kembali beriman kepada Allah dan kita bersaksi hanya Allah, la ilaha illallah. Ilah kita sama, tapi cara beribadah tak sama. Dan kita tahu dengan istilah tahrif. Tahrif itu maknanya, kenapa tidak sama ikhwatul Islam? Kita sebutkan sedikit. Orang Yahudi, orang Nasara, agama mereka disandarkan kepada ulamanya. Orang Yahudi, orang Nasara, agamanya disandarkan kepada ulamanya. Kalau agama kita disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada salah. Kepada siapa disandarkan agama kita? Kepada siapa? Kepada Allah disandarkan Islam. Paham? Islam ini disandarkan kepada Allah. Kalau kita sandarkan kepada Allah, mungkin tidak Islam itu akan hilang? Mungkin atau tidak? Tidak akan pernah mungkin. Mungkin tidak berubah? Tidak akan pernah mungkin, karena Allah yang jamin. Karena kita sandarkan kepada Allah, dan Allah yang mengatakan demikian. Orang Yahudi, orang Nasara disandarkan kepada ulamanya. Kalau disandarkan kepada ulama, ulama itu manusia atau bukan? Kalau manusia ada perubahan atau tidak? Kita sebutkan sedikit di ikhwatul Islam. Kita cerita tentang masalah ini ya. Sedikit cerita tentang salah seorang sahabat yang namanya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sebelum Nabi diutus jadi Nabi. Salman Al-Farisi itu, dia keluar dari kampungnya Faris. Masih kecil, dia bertemu dengan Nabi SAW, sudah dewasa. Selama itu dia berkeliling dunia untuk mencari siapa ilah yang sesungguhnya. Kemudian ikhwatul Islam, dia berasal dari Faris. Ayahnya sayang kepadanya. Salman Al-Farisi itu dia hidup dalam keluarga yang bagus. Kerja dia menghidupkan api, karena orang-orang di sana mereka menyembah api. Sehingga dia yang jaga api tersebut. Kemudian suatu ketika ia pergi bersama ayahnya ke kebun. Maka ia melihat ada orang yang beribadah lebih baik daripada agamanya. Maka dia bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku, aku melihat ada orang yang beribadah lebih bagus dari agama kita. Maka ayahnya mengatakan, jangan kamu lihat-lihat. Kemudian Salman ini, dia selalu melihat. Pada akhirnya dia mulai jatuh cinta kepada agama tersebut, yaitu agama Nasara dan agama Yahudi. Kemudian ikhwatul Islam, ini belum lagi Nabi ada. Makanya orang Yahudi dan orang Nasara, mereka akan mendapatkan dua surga. Mereka akan mendapatkan dua surga kalau mereka beriman kepada nabinya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa ikhwatul Islam? Contohnya Waraqah bin Naufal.
Waraqah bin Naufal, Nabi SAW bagi tahu kepada kita bersama, la tasubbu Waraqah. Jangan kalian hinakan Waraqah karena untuknya 2 surga. Kenapa demikian? Waraqah itu dia bukan lagi agama Nasara. Dia itu yang terjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Waraqah bin Naufal, dia beriman kepada Taurat, dia beriman kepada Injil, dan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuknya 2 pahala. Ada beberapa orang yang untuknya 2 pahala. Salah satunya ahlul kitab, apabila mereka beriman kepada nabinya dan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka untuknya 2 surga atau 2 pahala. Makanya ikhwatul Islam, kalau coba kita lihat, kita beriman kepada apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Kita beriman kepada Nabi Musa, kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahlul kitab, mereka tidak beriman kepada apa yang kita imani. Kita beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini betul, Nabi Isa ini kita semua percaya. Makanya kita lihat dalam Al-Quran, nama Nabi Muhammad disebutkan berapa kali? Nama Nabi Muhammad disebutkan berapa kali? Berapa? Masya Allah. Coba sebutkan di surat mana? Baik, tolong bagi hadiah kepada yang di belakang ya. Masya Allah, barakallahu. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam disebutkan hanya 5 kali sahaja. Disebut dengan kalimat Muhammad 4 kali, disebut dengan Ahmad 1 kali, 5 kali sahaja. Tahukah kita berapa nama Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran? Al-Quran itu bercerita tentang Nabi Isa semuanya. Berapa kali Nabi Musa disebutkan? Al-Quran itu ceritanya semuanya tentang Nabi Musa. Kalau Al-Quran itu punya Nabi Muhammad SAW, maka ia akan bercerita tentang Nabi Muhammad semuanya. Tapi cerita tentang Nabi, nama Nabi hanya 5 sahaja. Apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat banyak sekali ikhwatul Islam. Karena Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Semuanya. Kalau kita keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Musa keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Isa keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kita kembali kepada kalimat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Yaitu kalimat La ilaha illallah. Nabi Ibrahim karena bawa kalimat ini, tidak ada yang beriman kepadanya kecuali istrinya seorang. Nabi Ibrahim tak punya umat. Siapa umat Nabi Ibrahim? Siapa umatnya? Sarah, istrinya seorang saja. Makanya ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim pernah menyebutkan di antara salah satu yang membuat Nabi Ibrahim tak boleh bagi kita syafaat di akhirat adalah karena ia pernah bahasa kitanya nanti akan kita jelaskan ya. Bahasa kitanya karena berdusta 3 kali. Tapi jangan ditelan kalimat dusta ya, nanti kita syarah kalimat dusta ini. Tapi di dalam bahasa Arab, yakzibu salasa kazibat. Kazib apa bahasa kitanya kazib? Bohong, dusta. Apakah ada kalimat yang lebih indah dari bohong atau dusta? Ada atau tidak? Karena nanti bahaya ikhwatul Islam. Kalau kita mengatakan dusta, apakah berani kita mengatakan Nabi Ibrahim berdusta? Berani atau tidak berani? Tapi Nabi bagi tahu kepada kita Nabi Ibrahim berdusta 3 kali. Mana yang betul, Nabi atau kita? Berarti Nabi Ibrahim berdusta atau tidak? Berdusta atau tidak? Kita katakan Nabi Ibrahim berdusta. Ayah Nabi itu. Coba ayah kita dibilang berdusta. Jadi Nabi Ibrahim berdusta atau tidak? Iya atau tidak? Nanti kita syarah. Salah satunya ikhwatul Islam. Salah satunya dikala ia ditangkap oleh raja yang ada di Mesir. Kemudian dia berjalan karena manusia yang paling tampan, paling handsome di dunia. Siapa? 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 Yusuf. Betul nih Yusuf. Terus Nabi Muhammad SAW macam mana? Macam mana? Tampan juga. Jadi mana yang paling tampan? Yang paling handsome itu adalah ayah kita semuanya. Siapa? Nabi. Right. Yang paling cantik siapa? Ibunda kita semuanya, Hawa alaihassalam. Baik, kecantikan istri dan Nabi Adam diberikan sebahagian daripada kecantikan Hawa. Itu sebahagian kecil saja. Sehingga Sarah, istri Nabi Ibrahim adalah wanita yang paling cantik. Makanya istri Nabi, ada salah satu istri Nabi yang asalnya di daerah sana.
Namanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Sejarah mereka itu sama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Maria Al-Qibtiyah melahirkan, maka ia bagi nama dengan nama ayahnya Ibrahim. Jadi anak Nabi ada salah satu namanya adalah Ibrahim. Kenapa dibagi namanya Ibrahim? Karena sejarahnya sama dengan Nabi Ibrahim dengan ayahnya Ibrahim. Dan salah satunya adalah Maria. Maria ini ikhwatul Islam berasal dari sana. Maria itu ketika sampai ke kota Madinah, setiap hari istri-istri Nabi yang lainnya mereka mereka curi-curi pandang. Misalnya ke rumah mengintip. Tahu mengintip ya? Curi-curi pandang, cemburu mengintip. Kenapa demikian? Karena terlalu cantik. Terlalu cantik. Karena memang sejarahnya sama dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, istri Nabi Ibrahim itu, salah satunya Sarah, itu wanita yang paling cantik. Kecantikannya diberikan sebahagian dari kecantikan Hawa. Makanya kalau ada istri kita yang sok cantik, ceritakan tentang ini. Yang paling cantik adalah ibunda kita Hawa. Kemudian sebahagian kecantikannya diberikan kepada Sarah. Makanya kalau kita bilang istri kita tidak cantik, siap-siap tak makan 1 minggu. Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Kemudian ditangkap kemudian karena tidak ada wanita yang cantik kecuali akan dikawinkan oleh raja tersebut. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim mengatakan, nanti kalau kamu ditanya, jawab aku ini adalah saudaramu. Padahal Ibrahim adalah suaminya. Berarti itu jujur atau dusta? Berani kita katakan Nabi Ibrahim dusta? Jujur atau bohong? Bohong atau dusta? Nanti kita bahas. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketahuilah tidak ada di dunia ini sekarang yang beriman kecuali aku dan kamu. Tidak ada yang beriman kepada Allah dari umatnya. Karena ada Lut. Karena Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim satu zaman. Lut itu anak paman daripada Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah anak paman daripada Nabi Ibrahim. Mereka juga punya kaum. Nabi Lut ada kaum atau tidak? Ada, tapi tak banyak, sedikit sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, tidak ada yang beriman kepada Allah dengan millah Ibrahim kecuali aku dan engkau. Maka kita ini adalah saudara. Engkau saudaraku dan aku saudaramu. Berarti Nabi Ibrahim jujur atau dusta? Jujur atau dusta? Nanti akan kita syarah. Agar kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu tidak punya umat kecuali istrinya seorang sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang tadi kita sebutkan. Makanya ahlul kitab, kalau mereka betul-betul beriman kepada Nabi Musa, kalau mereka beriman kepada Nabi Isa, maka mereka mesti beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surah As-Saff, Nabi Isa menyebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku namanya adalah Ahmad. Satu-satunya kalimat nama Nabi Muhammad disebut dengan Ahmad. Akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Kalau ia datang, maka beriman kepadanya. Itu pesan daripada Nabi Isa. Bahkan di dalam Injil ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan, banyak kalimat-kalimat yang menyebutkan demikian. Nama kalimat Ahmad itu banyak dalam Injil. Banyak sangat. Begitu juga dalam Taurat. Yang belajar tentang Taurat dan Injil. Kami kebetulan ya, alhamdulillah, pelajaran kami tentang Taurat dan Injil. Ada salah seorang dosen kami ikhwatul Islam, kami salah dalam menukilkan tulisan Taurat. Kemudian dikala kami salah, ini cerita saja dosen kami ya. Dikala kami salah, dia koreksi, ini tulisannya tak betul, ayatnya salah. Karena Injil itu juga disebut dengan ayatnya. Atau Taurat juga disebut dengan ayatnya. Ketika kami ceritakan, nukilkan tentang Taurat, maka dia mengatakan, coba kamu baca lagi Taurat yang asli. Dilihat Taurat yang asli, apakah betul atau salah. Ternyata ikhwatul Islam, kami yang salah. Maknanya, jangankan Al-Quran, Taurat saja mereka bisa hafal. Macam, ada kan banyak orang yang hafal Taurat, hafal Injil kan. Nah, Taurat dan Injil itu, Taurat itu perjanjian lama, Injil itu perjanjian baru namanya. Dan Injil, tidak ada Injil kecuali antara Taurat dan Injil. Tak perlulah kita bahas tentang masalah ini ya. Tapi intinya ikhwatul Islam, Tuhan yang kita sembah sama. Tapi karena disandarkan kepada ulamanya, maka ulama itu bisa berubah. Kita contohkan kepada Salman yang tadi kita sebutkan. Jadi Salman ini ikhwatul Islam, dia pergi keluar dari rumahnya, dia lari. Dilari, dikejar oleh ayahnya, kemudian tak jumpa. Pada akhirnya dia cari tempat berlari.
ke sebuah tempat yang namanya Mosul. Kemudian sampai di sana ikhwatul Islam, maka dia ingin bertanya kepada ulamanya. Kemudian apa kata ulama ini? Silahkan kamu tinggal di sini. Kamu berkhidmatlah. Akhirnya Salman Al-Farisi dia tinggal kepada ulamanya. Kemudian pada akhirnya ulama ini agak sedikit jahat. Kenapa jahat? Dia perintahkan manusia bersedekah, berinfak, berderma, tapi uang yang diambil atau uang yang dibagi orang lain, ia simpan. Ia simpan. Dan cerita itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsira. Ini bukan semuanya, tapi kebanyakannya. Inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya di antara sifat ahbar itu pendeta atau orang-orang alim dari kalangannya, mereka mengambil harta manusia. Cerita itu diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Ia mengatakan bersedekahlah kalian, banyak yang bersedekah. Kemudian dikala orang bersedekah, ia simpan hartanya. Dia tak bagi kepada fakir miskin. Orang tak bagi. Karena biasanya kalau ustaz, ulama, kalau di zaman kita, ulama, ustaz yang berbicara, ayo kita bantu fulan, ayo kita bantu ini. Maka banyak orang yang berderma. Tapi kebanyakan mereka simpan uang untuk diri sendiri. Itu adalah di antara sifat ulama-ulama dulu. Ulama ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah. Kemudian ikhwatul Islam, Salman Al-Farisi hidup bersama orang ini. Kemudian setelah orang ini meninggal, maka dia bertanya, wahai fulan, engkau meninggal, siapa yang akan aku temui agar aku bisa belajar agama Allah? Maka fulan ini yang hendak meninggal mengatakan, cari fulan bin fulan. Aku tidak mengetahui ulama yang terbaik di zaman sekarang kecuali dia. Kemudian pada akhirnya orang ini meninggal. Dikala meninggal, orang ingin kuburkan. Kemudian Salman mengatakan, wahai kalian, tunggu dulu. Orang ini tidak sebaik yang kalian anggap. Ternyata dia itu menyimpan harta yang kalian bagi. Tidak dia bagikan kepada fakir miskin, atau tidak diberikan kepada tempat yang sesungguhnya. Maka dicari, pada akhirnya ditemukan harta itu banyak tertimbun di rumahnya. Orang yang tadi ingin diagungkan pada akhirnya dibakar. Semua rakyatnya marah kepadanya karena dia mencuri harta rakyatnya. Kemudian Salman berpindah dari seorang pendeta kepada pendeta yang lain. Kemudian pendeta ini adalah orang yang betul-betul taat beribadah kepada Allah, rajin ibadahnya, mengajarkan Salman. Kemudian meninggal. Maka ia bertanya lagi, Salman bertanya lagi, kepada siapa engkau bagi? Kepada siapa engkau akan kirim aku? Aku ingin belajar agama. Maka dibagi, tidak aku mengetahui di dunia yang betul-betul beriman kepada Allah kecuali orang ini. Semua mereka itu antara Yahudi dan Nasara. Dan mereka itu mendapatkan 2 pahala. Karena mereka beriman kepada nabinya, dan mereka beriman kepada Nabi SAW. Pada akhirnya sampailah Salman ke sebuah tempat yang bernama Madinah. Ketika Salman sampai ke kota Madinah, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Dia sudah tahu apa sifat Nabi SAW. Sifat Nabi yang diketahui oleh Salman Al-Farisi diambil dari ulama-ulama ahlul kitab. Sifat yang pertama itu Nabi punya khataman nubuwah di bagian belakang kiri. Ada namanya khatam warna hitam di bagian belakang kiri. Di sini belakang punggung ini apa namanya ikhwatul Islam? Apa nama punggung ini? Ada tempat tangan kita bergerak-gerak ini apa namanya? Apa namanya? Apa? Ini yang di belakang ini yang tulang belikat. Di dekat tulang belikat itu ada khataman nubuwah. Apa makna khataman nubuwah? Ada yang berwarna hitam. Coba kita bayangkan ikhwatul Islam, Nabi SAW tak mungkin buka pakaiannya, tak mungkin buka baju. Nah, Salman tahu kalau di jasad Nabi itu ada khataman nubuwah. Maka di saat itulah Salman melihat Nabi. Setiap kali Nabi turun menguburkan sahabatnya, ia lihat dari belakang. Mana tahu nanti terbuka bagian atasnya. Nabi tahu apa yang diinginkan oleh Salman. Pada akhirnya Nabi buka bajunya, terlihatlah warna hitam dekat tulang apa tadi? Tulang belikatnya ada khatamun nubuwah. Itu tidak diketahui kecuali oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Dari mana mereka tahu? Mereka tak jumpa dengan Nabi SAW. Tapi semua mereka sudah tahu sifat Nabi. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, Nabi SAW ya'kulul hadiyah wa la ya'kulus sadaqah. Salman itu adalah salah seorang yang bekerja di kebun kurma. Dan kurma yang kita cari-cari di Madinah atau yang kita kenal dengan ajwa, itu adalah kurma yang ditanam oleh Salman Al-Farisi bersama baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Salman mukatabah. Mukatabah itu makna dalam bahasa kita, wahai Salman, kenapa engkau tidak datang kepada tuanmu, majikanmu yang beragama Yahudi, kemudian mengatakan, aku ingin mukatabah. Maknanya aku ingin bebaskan diri. Berapa yang harus aku bayar? Maka orang Yahudi ini mengatakan, kalau kamu ingin bebas, sila, tidak ada masalah. Tapi syaratnya, harus kamu bagi kepadaku 300 batang kurma yang terbaik. Dan kurma itu mahal, ikhwatul Islam. 300. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Sekarang batang kurma satu harganya 15.000 rial. Berarti kalau 300 berapa ribu? Berapa ribu? 450.000. Itu sedikit atau banyak? Setengah juta rial. Itu banyak, ikhwatul Islam. Itu satu syarat. Syarat yang kedua, emas. Emas itu sebesar telur. Telur berapa kilo itu kira-kira emas? Ada 1 kilo? 1 kilo emas. 1 emas 1 kilo berapa harganya? Itulah yang diminta oleh majikannya. Sehingga Salman ini tak sanggup. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tak sanggup. 300 dengan emas. 300 kurma dengan emas. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, ayo kita bantu Salman. Kita bantu Salman supaya dia menjadi orang yang merdeka, bukan lagi hamba sahaya. Maka semuanya berbondong-bondong membantu Salman Al-Farisi. Pada akhirnya tertanamlah 300 kurma, dan itulah yang kita kenal dengan ajwa yang terindah. Kurma ajwa yang selalu dicari oleh kaum muslimin. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, nah Salman ini kerjanya adalah mencari kurma. Suatu hari dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah kurma, sedekah. Maka Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, ada Salman yang bagi kalian sedekah, makan. Nabi tak makan. Kemudian keesokan harinya Salman datang lagi, ya Rasulullah, ini ada kurma hadiah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sahabatku, ada hadiah dari Salman, ayo kita makan. Sahabat makan, Nabi juga makan. Dikala memperhatikan ini, ikhwatul Islam, maka di saat itulah Salman mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang disebutkan oleh pendeta-pendeta Yahudi dulunya. Makanya orang Yahudi, orang Nasara, mereka masuk Islam iya, kalau mereka beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti contoh yang tadi telah kita sebutkan. Jelas sampai di sini ya? Mana tadi yang bertanya? Jelas ya? Ini tanggung jawab yang bertanya, waktu habis karena jawab pertanyaan ini. Tadi ikhwatul Islam, barakallahu fiik, semoga bisa memberikan manfaat ya. Kita lanjut kepada kalimat la ilaha illallah tadi ya, tapi insyaallah jelas ya. Kita lanjut kepada pembahasan la ilaha illallah. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam, la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali ada 2 rukun dan 7 syarat. Rukun yang pertama, an-nafyu. Kita nafikan semua sesembahan kecuali Allah. Siapapun yang menyembah selain Allah, maka mereka tak betul. Selesai. Itu nafi namanya. Kemudian isbat. Isbat itu hanya Allah yang disembah. Itu rukunnya. Siapapun yang melaksanakan 2 rukun ini, maka ia telah memberikan hak la ilaha illallah. Kemudian 7 syarat. Syarat la ilaha illallah. Tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tidak. Kecuali dengan rukun dan syarat. Syarat yang tadi 7. Ikhlas, ilmu. Maknanya kita harus tahu apa itu la ilaha illallah. Makanya Allah bagi tahu kepada kaum muslimin, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu dulu, fa'lam itu bukan untuk dibaca, tapi diketahui, dipelajari. Apa itu la ilaha illallah? Fa'lam. Tahu dulu, cari tahu, pelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Kemudian yakin. Dalam agama Islam tak boleh ada keraguan, syak tak boleh. Di dalam agama itu ada yakin, ada zan, ada syak, ada waham, ada kazib. Itu tingkatannya. Ada yakin itu 100%. 100%. Kemudian ada zannan itu perkiraan. Itu 80%. 80%. Ada syak itu 50 atau 60? 60% atau 50%? 50%, 50-50. Kemudian ada waham. Waham itu 30 benarnya, 70 salahnya. Kemudian ada kazib, dusta semuanya. Di dalam, jangankan kalimat la ilaha illallah, dalam kehidupan sehari-hari sahaja, ikhwatul Islam. Dalam kehidupan sehari-hari saja. Coba perhatikan baik-baik. Kafa bil
Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seorang muslim dikatakan sebagai seorang pendusta ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena kemungkinan ada zannya. Zan itu 80%. Di antara sifat orang yang berdusta, karena diam syariah itu banyak kaedah-kaedah yang harus kita tahu ikhwatul Islam. Contoh misalnya, siapakah orang yang paling bakhil, lebih bakhil daripada bakhil? Orang yang paling bakhil daripada bakhil adalah orang yang suka memberi, kemudian ia menceritakan pemberiannya, maka itulah orang bakhil daripada bakhil, lebih bakhil daripada bakhil. Jadi kalau ia lebih bakhil daripada bakhil, apa namanya? Lebih bakhil daripada bakhil, kedekut. Apa namanya? Lebih bakhil daripada bakhil. Bakhil bin kikir bin kedekut. Apa namanya? Bakhil bin bakhil. Kemudian, kafa bil mar'i kaziba an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Di antara salah satu bentuk seorang muslim, di antara bentuk seorang muslim dihitung sebagai seorang pendusta adalah dikala ia bercerita semua yang ia lihat. Jadi ikhwatul Islam, siapapun yang datang ke tanah haram, kalau ia ceritakan semua yang ia nampak, itu tanda dusta namanya. Tak semua yang kita tahu harus kita ceritakan. Kalau demikian dalam agama, itu zan. Kalau zan saja salah, apalagi syak. Syak lebih salah lagi. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah, tidak boleh zan, tidak boleh syak, apalagi waham. Mesti yakin 100%. La ilaha illallah, yakin. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Ikhlas itu kita tahu apa artinya. Ilmun yakinun ikhlas. Kemudian yang keempat, sidqun jujur. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti mereka jujur. Kenapa demikian? Karena siapapun yang ucapkan kalimat la ilaha illallah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Sehingga dikala ia mendapatkan ujian, dia mengatakan, ya Allah, aku tahu ujian ini berasal darimu dan tidak ada yang bisa angkat kecuali engkau. Maka angkatlah ujian ini dariku. Itu kalimatnya. Tapi kalau ia mengatakan, ya Allah, kenapa aku yang harus diuji? Aku tak tahan dengan ujian ini. Berarti ia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya, sidqun. Kemudian mahabbah, cinta. Jadi ibadah itu mesti kita cinta, tidak boleh terpaksa. Makanya ibadah itu dipaksa, kemudian lama-lama terbiasa, kemudian lama-lama menjadi cinta. Bisa dipahami? Awal mula terpaksa, iya betul. Terpaksa ke masjid, terpaksa bersedekah. Awal mula iya, terpaksa dulu. Misalnya, banyak contoh ikhwatul Islam. Yang penting terpaksa dulu. Kemudian terbiasa. Kemudian lama-lama cinta. Cinta. Dalam beribadah tak boleh terpaksa. Harus cinta. Kalau tidak, di dalam kalimat la ilaha illallah tak ada guna. Kemudian inqiyad, qabul. Qabul itu menerima. Tak boleh banyak bertanya dalam agama Islam. Kenapa salat subuh 2, salat maghrib 3? Itu bukan syarat la ilaha illallah. Kenapa puasa harus dari terbit fajar kepada terbenam matahari? Itu tidak kabul namanya. Tidak kabul namanya. Kemudian inqiyad, tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau 7 ini kita lakukan, maka baru kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi kita di akhirat. Sudah hafal syarat dan rukunnya? Karena ini penting bagi kita bersama. Ini urusan dunia akhirat. Ini bukan masalah dihafal, tapi masalah diterapkan. Sehingga para ulama senantiasa mengatakan, ikhwatul Islam, perhatikan kalimat yang disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi. Kita selalu memberikan analogi dan contoh. Ibrahim At-Taimi, dia menyebutkan la ilaha illallah itu adalah kunci surga, itu kuncinya. Syarat 7 yang tadi kita sebutkan, itu gigi daripada kuncinya. Kalau kunci ini, saya nak buka bilik kita yang ada di hotel misalnya, boleh buka atau tak boleh? Boleh buka atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Contoh misalnya ada kunci kereta, kunci mobil. Saya ini kunci mobil kita, saya misalnya. Saya buka mobil atau kereta kita, boleh buka atau tak boleh? Tak boleh buka. Karena kunci ada, iya. Kuncinya la ilaha illallah. Tapi tidak semua yang ucapkan la ilaha illallah bisa buka pintu surga. Sampai mereka bawa yang 7 tadi kita sebutkan. Siapa yang sudah hafal yang 7 tadi, angkat tangan? Tak nak masuk surga? Siapa yang hafal yang 7 tadi? Sila. Yang tua dulu ya, kita dahulukan yang tua dulu. Betul ya tua ya? Atau sama saja? Sila, siapa tadi? Siapa sajalah, siapa saja jawab. Siapa? Yang di belakang. Tapi ingat tak boleh tengok catatan. Sila.
Jujur ya. Tengok catatan atau tidak? Tengok catatan. Yang tak tengok catatan? Taib. Yang pertama, ilmun, ikhlas, jujur. Baru 3 ada 4 lagi. Macam mana nak masuk surga ni? Taib yang lain. Silakan anak kita dulu, sila. Ilmu. Tak boleh dengarkan cakap kawan. Taib. Ilmu, ikhlas, jujur, mahabbah. Apa makna mahabbah? Cintai. Taib. 5. Yang lain. Susah kita masuk surga kalau macam ni. Esok kita sambung. Ilmun, yakinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, qabulun, inqiyadun. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, menerima, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kita tak hafal, tapi kita berusaha menerapkannya. Ingat, tak masuk surga kecuali dengan 7 syarat ini. Karena itulah pintu yang akan bisa mengantarkan kita, kunci yang bisa mengantarkan ke pintu surga. La ilaha illallah kuncinya. Tapi pintunya atau tidak bisa dibuka kecuali dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Supaya nanti kita termasuk ke dalam cerita bitaqah sakti, kartu sakti yang tadi kita sebutkan. Semua kita banyak salah, semua kita banyak dosa. Tapi kita berharap, bermohon, meminta kepada Allah dengan kalimat yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Dengan rukun dan syarat yang kita sebutkan, bisa menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita dan dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah esok kita kembali sambung tentang masalah ini ya. Ingat, esok hafal dulu rukun dan syaratnya. Hafal rukun dan syaratnya. Esok akan kita tanya lagi. Tapi jangan tak datang ya. Takut tak hafal tak datang nanti. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Insyaallah esok kita akan kembali lanjutkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan. Kami minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat. Dan kita berharap, bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami semuanya. Ampunkan dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, saudara-saudari kami, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, terima amal ibadahnya. Kabulkan doanya, jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kami yang ingin pulang, pulangkan kami dalam keadaan sehat dan selamat. Kumpulkan kami bersama keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat wal afiat, dan berikan kepada kami kesempatan berkali-kali datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Berikan kepada kami keikhlasan, berikan kepada kami istiqamah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.